Halo Dek, maaf ya aku baru sempet ini bikin materi. Tapi ini cuma khusus yang barisan sama deret aritmatika dulu ya. Jadi pertama kita ke barisan dan deret aritmatika. Nah, kemarin kan yang barisan itu kemarin kan udah ditulis di catatannya Dek Noya ya, yaitu apa? Kelompok bilangan. Kelompok bilangan yang tersusun menurut aturan atau yang bisa disebut dengan pola. Nah, pola atau aturannya itu tertentu ya. Nah, sedangkan kalau deret itu kemarin apa? Penjumlahan dari suku-suku. Kemarin kan ada ya yang suku ke-1, suku kedua seperti itu ya. Suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi kalau yang disebut barisan kemarin itu kelompok bilangan yang tersusun menurut aturan atau pola tertentu ya. Sedangkan kalau deret penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Nah, kemarin untuk barisan bilangan itu kan ada dua. Yang pertama aritmatika sama geometri. Nah, untuk hari ini kita bahas yang aritmatika dulu ya, Dek ya. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan. Barisan bilangan yang punya selisih atau kemarin disebut dengan beda. Ya kan? Selisih atau beda yang tetap. Jadi selisih atau bedanya itu tetap, ya kan? Untuk setiap dua suku yang berurutan. Jadi barisan aritmatika itu nanti ada satu barisan bilangan yang punya selisih atau beda, di mana selisih atau bedanya ini tetap untuk setiap dua suku yang berurutan. Contohnya, misal ada U1. U1 ini disebut suku pertama, U2 disebut suku kedua atau barisan bilangan yang pertama, barisan bilangan yang kedua, U3 ini juga suku ketiga sampai dengan suku Kn. Nah, di mana U1 ini bisa dilambangkan dengan A ya. Jadi dia punya nilai A, kemudian untuk yang U2 ini nilainya adalah A plus B. B-nya itu nanti kayak selisihnya gitu ya. Kemudian itu bisa ditulis A plus 2B sampai dengan A plus N-1 dikali dengan bedanya. Jadi B di sini itu beda atau selisih. Nah, cara nyari beda itu rumusnya kemarin U2 suku kedua dikurangi suku pertama. Atau bisa juga ditulis dengan UN dikurangi UN-1. Nah, jadi kalau untuk yang baris aritmatika itu namanya barisan bilangan itu cuma ini, Dek. U1, U2, U3 sampai suku ke N itu dinamakan barisan bilangan. Nah, kalau aritmatika itu dia ciri-cirinya punya selisih atau beda yang tetap. Jadi bedanya ini tetap. Rumusnya nanti U2 dikurangi U1. Ya, misal U1 itu disimbolkan dengan A, U2-nya itu A ditambah beda, U3-nya A ditambah 2 dikali bedanya, atau bisa dirumuskan dengan A ditambah suku ke N dikurangi 1 dikali bedanya. Mencari beda sendiri itu tadi ya, U2 dikurangi U1 atau UN dikurangi UN-1. Jadi misal U3 ya, berarti U3 dikurangi U3-1 berarti U2. U3 kurangi U2 seperti itu. Misal kita ke contoh sederhana ya, misal kita punya barisan
Contoh ya. Contoh, misal kita punya barisan bilangan itu ada 2, 8, kemudian 14, kemudian 20 sampai bla bla bla. Nah, kita disuruh nyari beda dari barisan bilangan tersebut. Nah, tadi kita kan punya rumus beda ya Dek Noya ya, yaitu UN dikurangi UN-1. Nah, ini kan yang 2 tadi kan U1, 8-nya U2, 14-nya U3, ini U4 sampai seterusnya. Misal kita mau ambil U2 dikurangi U1. Nah, berarti U2-nya berapa? 8. U1-nya berapa? 2. Berarti bedanya 6. Coba kita cek kalau misal kita pakai U4 dikurangi U3. 20 dikurangi 14, 6. Seperti itu ya. Jadi tetap bedanya setiap ini itu selalu 6. Ya, selalu 6. Nah, ini dinamakan barisan aritmatika karena memiliki selisih atau beda yang tetap. Lalu untuk yang selanjutnya, kalau misal kita disuruh nyari rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Apa rumusnya? Yaitu rumusnya adalah UN suku ke N sama dengan A. A di sini berarti suku pertamanya ya, ditambah N-1 dikali dengan B, bedanya. Jadi A itu adalah suku pertama, seperti yang udah tulis di awal tadi ya. U1 itu ditulis dengan A, kemudian B-nya di sini itu beda atau selisih pada baris bilangan. Contoh ya. Contohnya, tentukan suku ke-8 dan suku ke-N dari barisan. Ini contoh sederhana aja ya Dek ya kan, yang penting tahu konsepnya. 2, 5/2, 3, 7/2, titik. Nah, tadi cara mencari suku ke N. Suku ke N rumusnya kan ini tadi, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Misal kita cari dulu yang suku ke-8, berarti U8 sama dengan A ditambah N-nya berapa? Ini N ya. 8 dikurangi 1 dikali B. Nah, di sini kan kita belum tahu ya B-nya tadi berapa. Kita cari B-nya dulu. B tadi itu rumusnya U2 dikurangi U1. U2-nya 5/2 dikurangi 2. Sama dengan 5/2 dikurangi 2. 5/2 dikurangi 4/2 sama aja kan. Jadi 4/2 kan 4 dibagi 2 kan 2. Jadi ini artinya sama ya. Biar gampang aja ngitungnya. 5 kurangi 4 1. Nah, jadi bedanya setengah. Nah, setelah kita tahu B-nya setengah, lalu kita cari U8-nya. A-nya berapa? Suku pertama. Suku pertamanya 2 ditambah 7 dikali bedanya tadi setengah ya. Jadi 2 ditambah 7/2 atau bisa ditulis jadi 4/2 ditambah 7/2 sama dengan 11/2 ya. Jadi 4/2 ini tuh bentuk lainnya dari 2 biar sama-sama mengandung ini Dek, pecahan ya, biar gampang hitungnya. Lalu dihitung biasa, 4 ditambah 7 11, pernya tetap per 2 seperti itu ya, untuk mencari U8-nya. Dan untuk mencari yang kedua ini, suku ke N, UN sama dengan A, rumusnya tetap tadi ya, N-1 dikalikan dengan B. A-nya berapa? A-nya itu kan 2 ditambah N-nya tetap N karena kita mau nyari suku ke N, dan bedanya tadi berapa? Setengah ya. Terus selanjut kita hitung, ini tetap 2 ditambah, ini artinya kan berarti setengah dikali yang di dalam kurung ini. Setengah dikali N itu setengah N, setengah dikali -1 min setengah, seperti itu. Nah, ini bisa ditulis jadi 4/2 ditambah setengah N dikurangi setengah. 4 dikurangi 1, 3/2 ditambah setengah N. Jadi suku ke N-nya itu adalah 3/2 ditambah setengah kali N. Nanti kalau misal ada yang bingung Dek Noya bisa chat ya.
Kemudian lanjut untuk materi sisipan ya, sisipan atau interpolasi. Ini masih di materi barisan dan deret aritmatika ya Dek ya. Kalau misal nanti ini ndak ada nggak apa, di skip aja, kamu cek aja pernah diajari ini apa enggak sama gurunya ya, atau di buku ada ndak. Soalnya aku agak lupa-lupa ya. Sisipan atau interpolasi. Jadi jika di antara dua suku yang berurutan tulisannya jelek ya. Jika di antara dua suku berurutan dalam suatu barisan dimasukkan atau disisipkan satu atau lebih suku. Jadi jika di antara dua suku yang berurutan, misal U1, U2 dalam satu barisan dimasukkan. Jadi di antara U1 sama U2 itu dimasukkan atau disisipkan satu atau lebih suku atau bilangan atau angka ya, yang lain ya kan. Maka itu akan sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Nah, ini yang disebut sorry. Nah, proses ini, jadi ketika ada suatu barisan aritmatika ya, di antara dua suku yang berurutan dalam satu barisan tadi, disisipkan atau dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain, itu akan menjadi barisan aritmatika yang baru. Ini disebut dengan proses sisipan atau interpolasi, seperti itu ya. Nah, rumusnya jadi apa itu Dek? Beda barisan, jadi kan kalau nanti disisipkan satu atau lebih suku bilangan yang lain, ini kan akan menyebabkan beda barisan yang lain ya, beda barisan yang baru atau yang lain, karena akibat ada sisipan tadi ya. Yang baru itu ditulis dengan B kecil aksen gitu ya. Nah, rumusnya itu nyari B aksennya sama dengan U1 dikurangi sebentar, rumusnya itu B per K plus 1 ya. U2 dikurangi U1 per K itu suku atau bilangan yang disisipkan tadi, ditambah 1, atau B aksen sama dengan, bisa ditulis menjadi B itu beda, kalau beda atau selisih di yang rumus pertama tadi yang UN dikurangi UN-1 tadi ya, atau ini U2-U1 per, atau ini gini aja, UN N-1 K plus 1, dimana K itu adalah jumlah atau angka yang disisipkan gitu ya. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya, misal kita punya barisan 1, 7, 13, 19 ya. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan atau dimasukkan ya, disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika yang baru. Tentukan baris aritmatika yang baru tersebut. Nah, tadi ingat, untuk mencari beda karena sisipan, rumusnya adalah UN dikurangi UN-1 per K plus 1, di mana K ini adalah jumlah angka atau bilangan yang disisipkan. Jadi B aksen sama dengan, misal kita pakai yang U2 ya,
U2 dikurangi U1 plus per K plus 1. U2 nya berapa? 7. U1 nya 1. K nya berapa? Tadi di soal disisipkan 2 bilangan, jadi 2 ditambah 1. 7 dikurangi 1 6, 2 ditambah 1 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi bedanya yang baru atau selisihnya yang baru itu 2. Jadi kan tadi B aksennya kita sudah dapat 2, sehingga barisan aritmatika yang baru itu kan 1 ditambah 2, 3. Ini yang baru ya, 3 ditambah 2, 5. Nah, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, jadi ini adalah baris aritmatika yang baru, barisan aritmatika yang baru. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh chat. Untuk yang selanjutnya itu adalah suku tengah. Masih di materi barisan aritmatika ya. Suku tengah. Suku tengah ini bisa disimbolkan, enggak kelihatan ya. Suku tengah itu bisa ditulis dengan UT, suku tengah. Suku tengah atau bisa disimbolkan dengan UT, yaitu apabila banyak suku suatu barisan, aritmatika ganjil. Jadi banyaknya sukunya itu ganjil ya. Nah, itu pasti nanti ada suku tengahnya atau yang disimbolkan dengan UT. Contoh, misal ini A itu suku pertama ya, ditambah A, terus suku kedua, ketiga sampai ke suku ke tengah sampai suku ke N. Nah, di mana banyaknya barisan bilangan ini itu ganjil. Nah, itu pasti nanti akan ada UT-nya ini, suku ke tengah. Maka dapat dirumuskan 2 UT sama dengan A ditambah UN, atau UT sama dengan A ditambah UN gini setengah, lebih segini ya. Jadi kan ini otomatis duanya kalau dipindah sini kan jadi bagi. Nah, nulisnya tuh gini, setengah dikali A ditambah U dikali N. Ini rumusnya untuk mencari suku tengah gitu ya. Misal kita punya baris bilangan aritmatika 4, 7, 10 sampai suku ke N-nya 40. Nah, disuruh nyari suku tengahnya. Rumus suku tengah tadi kan UT sama dengan setengah ditambah A dikali setengah dikali A ditambah UN. Jadi UN ini suku terakhir ya. Suku terakhir. Kalau A-nya itu suku pertama. Jadi untuk nyari UT itu sama dengan setengah suku pertamanya 4 ditambah suku terakhirnya 40. Jadi 44 dibagi 2 sama dengan 22. Jadi suku ketengahnya itu adalah 22. Nah, selanjutnya ke materi deret aritmatika ya, Dek. Jika diketahui U1, U2, U3 sampai suku ke N itu merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, maka ketika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U sekian sampai ditambah U ke N, ini disebut deret aritmatika. Jadi deret aritmatika ini lebih ke jumlah barisan aritmatika. Nah, rumusnya kalau misal ditanyakan jumlah N suku pertama deret aritmatika, yaitu rumusnya bisa ditulis menjadi seperti ini. Sn. Jadi jumlah N suku ini, jumlah N suku pertama atau suku ke N itu sama dengan setengah dikali N. N-nya di sini sama. Misal ditanyakan S8 ya, jumlah 8 suku pertama, berarti ini setengah dikali 8 seperti itu. Dikalikan dengan 2A. A di sini adalah A itu suku pertama. N dikurangi 1 dikali dengan bedanya, atau bisa ditulis menjadi Sn sama dengan setengah dikali N dikalikan dengan A ditambah U, UN, suku ke N atau suku terakhir. Contoh soal, misal kita punya deret 1 3, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah sekian. Nah, disuruh tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret ini. Dimana kita tahu A-nya itu atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian untuk mencari bedanya U2 dikurangi U1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. N-nya 100 karena disoalkan disuruh ditanyakan jumlah 100 suku pertama. Jadi kita disuruh nyari S100.
Nah, tadi kan kita ingat untuk mencari rumus SN tadi kan seperti ini ya. Tinggal kita masukkan aja. Tadi kan disuruh nyari jumlah 100 suku pertama. Jadi di sini ditulis S100 setengah, N-nya sama karena disuruh nyari jumlah 100 suku pertama. Jadi ini 100. 2 dikali suku pertamanya tadi 1, 100 dikurangi 1 dikali dengan bedanya tadi 2. Kemudian dihitung 100 dibagi 2 ketemu 50, 2 dikali 1 2, 100 kurangi 1 99 dikalikan dengan 2. Kita hitung dulu yang di dalam kurungnya ya. 2 ditambah 99 dikali 2, 198. Ini 2 ditambah 198 sama dengan 200, kemudian 200 dikalikan dengan 50 ketemu 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tadi adalah 10.000.